Ini dia. Mongol. Selamat sore semuanya. Kalau seandainya saya jadi seorang pemimpin, saya tuh di sekolah bahkan nggak pernah jadi ketua kelas. Karena selama saya sekolah 7 hari, saya sekolahnya cuma 2 hari. Banyakannya madol, banyakannya bolos. Pas ujian 8 nilainya. Kenapa bayar? Nah, saya punya usul nih bukan usul. Kalau saya jadi seorang pemimpin di Jakarta, yang paling pertama akan saya lakukan adalah melakukan sesuatu yang sangat krusial buat pemakaman, Pak. Jakarta udah kosong, udah nggak ada buat lahan untuk makam, akhirnya tumpang tindih. Bagaimana kalau dia makamnya jangan ditidurin, berdiri. Jadi makamnya jangan dibeginin, soalnya agak panjang, mending berdiri. Jadi kalau dia bikin berdiri, kayaknya space-nya banyak kepake. Ya kan? Dan kita akan membuat jenazahnya juga agak bahagia. Setiap minggu kita ganti gaya. Ya kan? Bisa begini, bisa begini. Kan dia berdiri, ya kan? Bisa. Itu bagus. Saja beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat sore semua. Sore. Saya terima kasih diundang. Jadi memang Metro TV ini sangat peka. Kalau tadi komika yang pengen jadi pemimpin, ini pemimpin yang pengen jadi komika sebetulnya. Karena persiapan hak menyatakan pendapat bisa dipecat kan. Jadi sebagai seorang yang menghidupi keluarga harus mikir nih. Kalau dipecat jadi gubernur, profesinya apa? Nah, ternyata profesi yang tetap seperti politisi masuk TV adalah salah satu adalah komika. Nah, makanya saya terima kasih banget nih. Cuma begitu saya sampai di sini, saya salaman di belakang kan sama komika-komika tadi kan. Saya jadi agak deg-degan sekarang. Kenapa? Kalau saya kagak lucu, pasti ditolak. Nggak jadi komika kan. Kalau saya terlalu lucu, pasti komika senior nih impeachment gua lagi tuh, haknya ada pendapat lagi tuh. Ini yang masalah. Jadi pejabat tuh saya nggak susah-susah banget dong. Syaratnya apa? Gampang. Kalau rakyat susah berobat, kasih KJS gitu ya. Jadi BPJS. Susah sekolah, ya kasih KJP. Betul nggak? Tapi kalau susah dapat jodoh, itu ada 2 kartu kita kasih biasanya. Itu beda, kartunya 2. Anda boleh pilih gitu ya. Kartu pertama apa? Ya, namanya itu KSS. Ya kan? Kamu salah sendiri. Ya dong. Salah sendiri loh, mana gue tahu. Ini agak kejam dikit ini. Satu lagi apa? KDL. Kasian deh lu. Itu susah. Ini yang kedua. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bisa kita katakan bahwa Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang merupakan pemimpin yang multi talenta. Dia bisa menjadi apa saja. Ya, bisa menjadi seorang pemarah, bisa menjadi seorang yang juga lemah lembut kepada rakyat, bisa dia menjadi seorang pemimpin yang baik, dan juga dia bisa menjadi seorang yang ditakuti oleh para koruptor, dan terakhir dia bisa juga ya menjadi seorang pelawak atau komedian. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Bahkan dia juga bisa bernyanyi ya, karena kita ketahui bahwa dia ketika masih di penjara waktu itu dia memiliki grup band dan vokalnya itu adalah Ahok sendiri. Nah, di situ kita bisa mengatakan bahwa Ahok ini adalah seorang pemimpin yang multi talenta, yang bisa menempatkan dirinya di mana saja. Ya, makanya ketika ada proyek-proyek yang sangat besar itu, atau menjadi seorang pemimpin di tempat-tempat yang sangat bagus itu, maka nama Ahok selalu menjadi pertimbangan, yang menjadi bagian di situ ya, ketika pada saat pemilihan nama
sebagai calon kepala otorita IKN, maka ada nama Ahok di situ yang disebut oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di situ diketahui bahwa tingkat dari kekaguman dan juga bagaimana pemikiran Ahok ini sangat tinggi sekali. Dan bahkan juga ya masyarakat juga menginginkan ketika Ahok yang menjadi kepala otorita IKN. Nah, teman-teman, ya Ahok ini memiliki satu rencana atau cita-cita waktu itu dulunya ingin menjadi seorang presiden. Ya, bukan hanya seorang gubernur, menjadi seorang presiden. Dan itu selaras juga dengan apa yang sudah diramalkan oleh mantan presiden almarhum Gus Dur, mengatakan bahwa Ahok bukan hanya sekedar ya bisa jadi gubernur, bahkan menjadi seorang presiden pun bisa. Nah, teman-teman, ya nanti semoga ya Ahok menjadi seorang presiden di negeri ini. Oke. Kita lihat teman-teman bagaimana pilkada di DKI Jakarta yang diusung oleh calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Pramono Anung ini. Ya, dia mengatakan Pramono Anung jelang debat perdana Ahok kasih masukan visi misi selaras dengan Anies. Nah, ini tugas Ahok ini memberikan satu masukan-masukan kepada calon kepala daerah di pilkada di tahun 2024 ini. Ya, bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, setiap provinsi itu Ahok memberikan satu atau mengarahkan calon kepala daerah tentang visi misi mereka, yaitu bagaimana membangun suatu daerah, ya sehingga ya di setiap provinsi terkhusus calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Calon gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung optimis dalam menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Adapun KPU Provinsi Jakarta menjadwalkan debat perdana pada Minggu 6 Oktober 2024. Nah, teman-teman, ya masih lama ya, sekitar 1 bulan 6 Oktober ya, tinggal masih beberapa hari. Ya, tinggal hitungan hari ya ada debat perdana ya tentang debat calon kepala daerah di pilkada di DKI Jakarta. Ada 3 pasangan yang diusung oleh partai. Yang satu itu adalah lewat dari jalur independen. Yang kedua adalah yang diusung oleh Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Dan yang diusung oleh sendiri PDI Perjuangan adalah Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul. Oke. Pramono Anung mengatakan debat perdana akan dibagi menjadi 6 segmen. Adapun 4 sesi diperuntukkan bagi calon gubernur dan 2 sesi lain untuk calon wakil gubernur. Saya sudah mempersiapkan diri, kata Pramono di Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2024. Nah, teman-teman, kita nanti menyaksikan bagaimana debat yang dilaksanakan ini di tanggal 6 Oktober. Ya, dan disitulah ada debat perdana, dan kita lihat bagaimana visi misi mereka. Dan Ahok memberikan masukan bahwa visi misi dari Pramono Anung ini ya bagusnya selaras dengan visi misi Anies. Kenapa? Ya pasti punya alasan tertentu. Yang pertama adalah pemilih Anies itu juga adalah pemilih yang sangat banyak di Jakarta. Yang kemudian adalah Anies adalah gubernur yang baru selesai menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Nah, tentu apa yang sudah dimulai, hal-hal yang bagus yang dimulai oleh Anies Baswedan, maka itu akan dilanjutkan oleh gubernur yang akan menjabat nantinya. Nah, kemudian teman-teman, Pramono mengaku percaya diri hadapi debat perdana, apalagi ya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok turut andil memberikan masukan maupun saran kepadanya. Pak Ahok sudah pasti hampir tiap hari kasih masukan terus-menerus, ucap dia. Di sisi lain, Pramono juga membeberkan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan Pramono Anung Karno
ya Rano Karno juga ada kesamaan dengan visi misi Anies Baswedan yang diunggah di akun pribadi media sosial Twitter alias X. Nah, dia mengatakan salah satu terkait bekerja di mana satu atau work from everywhere, ya, untuk mengakomodir Gen Z atau generasi milenial. Apa yang dirilis Mas Anies visi misi dia akan kelihatan betul kalau hampir sama dengan saya. Salah satu yang di lain pasti tidak ada, di tempat lain tidak ada, di tempat saya ada. Di tempat Mas Anies adalah work from everywhere, ya. Karena itu kan memikirkan betul bagi Gen Z maupun milenial, ucap dia. Nah, Pramono akan bertemu Anies dan Ahok. Nah, ini ada pertemuan antara Pramono dan Ahok, ya, Pramono Ahok dengan Anies. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berencana berdiskusi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pertemuan dengan para mantan gubernur itu akan dilakukan Pramono jelang debat perdana Pilkada Jakarta di tahun 2024 yang bakal diselenggarakan pada Minggu 6 Oktober ini. Nah, yang pastilah ngobrol sama Anies dan Ahok, kata dia. Pramono mengaku telah mempelajari program Anies Baswedan dan Ahok di Jakarta. Menurut dia ada kesamaan program mereka dengan program-program yang akan dijalankan oleh Pramono Anung Rano Karno bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode mendatang. Begini saya sudah membaca program Mas Anies dan juga Pak Ahok. Apa yang menjadi program Mas Anies dan Pak Ahok relatif tidak terlalu berbeda dengan saya, ujar dia. Nah, tak mau janji muluk-muluk. Ya, Pramono sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan mengklaim mengetahui betul apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Karena saya ini orang lapangan, sebenarnya selama ini saya membuat kebijakan di pemerintah pusat sehingga saya tahu apa yang harus dilakukan untuk Jakarta, ucap politikus PDIP ini. Lebih lanjut, dia menyatakan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi debat perdana. Dia optimis bisa menghadapi materi maupun substansi debat nanti. Nah, teman-teman, itulah mengenai debat nanti yang akan dilakukan di bulan Oktober ini, tanggal 6, dan kita masyarakat menyaksikan bagaimana debat di Pilkada DKI Jakarta, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang benar sesuai dengan visi misi yang mereka bawa. Terima kasih teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.